anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia, yaitu mengulas isi buku. Mengulas buku sastra di sini artinya kita menjelaskan satu persatu dari isi buku sastra tersebut. Buku sastra di sini bisa berupa cerita rakyat atau cerita pendek atau dapat juga berupa dongeng. Masih ingat apa itu dongeng? Iya, dongeng adalah cerita fiktif atau cerita hayalan. Kemudian, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mengulas isi buku sastra, yaitu diantaranya yang pertama, kita harus tahu data buku. Data buku di sini bisa berupa pengarangnya atau penerbitnya. Kemudian yang kedua, inti dari cerita buku sastra tersebut. Yang ketiga, manfaat dari buku sastra itu untuk kita. Kemudian yang keempat, ada kelebihan dan kekurangan dari buku sastra itu. Yang kita pelajari hari ini mengkhusus ke inti dari cerita dalam buku sastra. Inti dari cerita buku sastra dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu yang pertama ada namanya unsur intrinsik dan yang kedua namanya unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam sebuah cerita. Contohnya ada tema, ada tokoh, kemudian alur, latar, dan pesan moral atau amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik artinya unsur-unsur atau hal-hal yang terdapat di luar cerita. Contohnya biografi pengarangnya atau suasana hati pengarangnya. Apakah saat menulis buku pengarang itu dalam suasana hati yang sedih atau dalam suasana hati yang senang, sehingga mempengaruhi cerita yang ditulis. Nah, kali ini kita akan fokus ke unsur intrinsik, yaitu tokoh dan pesan moral. Tokoh itu ada namanya tokoh utama dan tokoh pembantu. Setiap tokoh pasti memiliki sifat. Sifatnya itu disebut penokohan. Penokohan ada 3, yaitu ada namanya tokoh protagonis, tokoh tritagonis, dan tokoh antagonis. Anak-anak pasti sudah tahu bukan apa itu tokoh protagonis? Iya, tokoh protagonis adalah tokoh yang bersifat baik. Kemudian ada namanya tokoh antagonis, lawan dari tokoh protagonis, yaitu tokoh yang bersifat jahat. Kemudian di antara tokoh protagonis dan antagonis ada namanya tokoh tritagonis yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Masing-masing tokoh di setiap cerita mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Anak-anak di sini bisa mengomentari masing-masing sifat atau karakter dari masing-masing tokoh dengan cara yang pertama itu memperhatikan jalan cerita dengan seksama. Kemudian yang kedua, memperhatikan perkataan dan perbuatan dari masing-masing tokoh. Kemudian yang ketiga, memperhatikan lingkungan kehidupan sekitar dari masing-masing tokoh. Selanjutnya yaitu pesan moral. Pesan moral atau yang biasa disebut amanat adalah pesan atau saran yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada si pembaca. Biasanya pesan moral ada yang tersurat dan tersirat.
Tersurat artinya langsung terdapat kalimat yang berupa saran atau nasihat yang ada di dalam cerita. Kemudian ada juga pesan moral dalam bentuk tersirat. Tersirat itu artinya tidak langsung. Jika sebuah cerita mengandung pesan moral tersirat, hal-hal yang dapat anak-anak lakukan untuk dapat menemukan pesan moralnya, yaitu yang pertama, membaca dengan seksama jalan ceritanya, termasuk dialog antar tokoh. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan di setiap kalimat apakah ada saran atau nasihat. Kemudian yang ketiga, apabila tidak ada kalimat saran atau nasihat, anak-anak dapat membuat kalimat kesimpulan yang berupa saran atau nasihat yang menjadi pelajaran berharga yang dapat diterapkan di kehidupan anak-anak sehari-hari. Agar cerita lebih menarik dan banyak diminati oleh pembaca, maka harus ada suatu permasalahan yang memberikan warna dalam cerita tersebut. Nah, permasalahan itu dinamakan konflik. Untuk memberikan pendapat tentang inti dari sebuah cerita, anak-anak dapat melakukan beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama, tentunya anak-anak harus membaca cerita dengan seksama agar anak-anak mengetahui alur atau jalan cerita yang terjadi. Kemudian yang kedua, carilah paragraf atau kalimat yang memuat tentang permasalahan, pertentangan, atau perdebatan yang terjadi di dalam suatu cerita. Kemudian yang ketiga, carilah awal konflik yang terjadi di dalam suatu cerita. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mencari penyelesaian dari konflik cerita tersebut. Untuk memudahkan anak-anak dalam membuat inti dari sebuah cerita, anak-anak dapat membuatnya dalam bentuk peta pikiran seperti ini. Miss kasih contoh, judul ceritanya misalkan Kura-kura dan Kelinci. Di sana sudah ada awal ceritanya bagaimana, kemudian akhirnya bagaimana, pesan moralnya apa, tokohnya siapa saja, sifat-sifat masing-masing tokohnya bagaimana, dan latarnya di mana. Latar di sini hanya ada latar tempat, yaitu di hutan. Nanti anak-anak bisa tambahkan latar waktu, bisa pagi hari atau malam hari. Kemudian bisa juga latar suasana, apakah suasananya menyenangkan, menyedihkan, atau bahkan menegangkan. Sekian dulu materi hari ini. Tetap jaga semangat belajar, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih.